Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Salalimi, Expand Your Capacity. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam segmen Prophetic Leadership Kepemimpinan ala Rasulullah SAW. Rasulullah tuh memiliki berbagai atau beberapa kunci ya kepemimpinan yang sangat amat patut untuk kita teladani. Ya, dari sekian banyak ya, saya coba ngerangkumnya jadi 5. Yang pertama, sabar dan istiqomah. Ya, kita tahulah konsistensi itu penting dalam mencapai tujuan dan nilai. Ya, karena kalau tanpa konsistensi nggak akan berdampak apa-apa. Perubahan kecil yang dilakukan, tapi setiap hari itu lebih baik loh daripada misalkan kalian dalam kepemimpinan di organisasi ya melakukan sebuah perubahan besar. Let's say membuat sebuah kegiatan yang di situ merangkul gitu ya seribu orang misalkan gitu, tapi cuman sekali. Itu nggak jauh lebih baik daripada organisasi bisa merangkul yang mengikuti dirinya atau followernya itu 10, 20 meskipun itu setiap hari. Oke? Nah, maka Rasulullah SAW ya beliau mulai loh dari orang-orang yang terdekat gitu ya. Lalu mulai dari satu circle gitu kan. Kemudian dari dakwahnya di Mekah, lalu ke Taif, lalu ke Yathrib, ke Madinah gitu kan. Persisten ya. Yang penting beliau tetap berjalan di atas jalan yang baik. Ya. Nah, maka istiqomah itu harus ada dalam diri seorang pemimpin. Jangan bosenan, jangan mudi. Ya, bagi yang bosan atau mudi, ya challenge diri kita ya bahwa kita punya visi yang besar dan kita punya strong why, alasan kuat. Jadi kalau ditanya, apa sih yang membuat kita itu istiqomah? Ikutin aja Rasulullah. Rasulullah itu punya strong why, alasan kuat kenapa dia harus persisten. Oke? Kalau udah nanti istiqomah, aduh asik deh. Coba aja yang udah terbiasa sholat 2 rakaat meskipun cuma 2 rakaat setiap hari tapi dilakukan konsisten 40 hari bahkan sampai berbulan-bulan bertahun-tahun, ketinggalan 2 rakaat aja duha pasti nyesel ya kan, padahal itu sunnah loh. Sama itu juga yang dilakukan oleh orang-orang besar, mereka mulai dari hal-hal kecil tapi istiqomah. Khairul a'mali ad-duwamuha wa in qalla. Itu yang pertama. Yang kedua, tawadu dan empati. Jadi kalau ngomong-ngomong ketawaduan, artinya kita mempunyai daya dalam diri kita untuk apa? Menerima evaluasi, menerima masukan dari orang lain. Ya, kalau kita terus defend, kapan kita mau improve, kapan kita mau berkembang. Ya, jadi jadikan nih setiap evaluasi, bahkan kritikan, even itu bahkan dari seorang anak buah kepada kita, ya bahkan dengan cara yang kita nggak suka gitu ya. Oke, kita bisa tegur atau kita bisa berikan sebuah pelajaran bagi dia agar bisa menyampaikan dengan baik. Tapi bagi kita apa nih? Bagi kita jadikan itu cermin dong. Ngomong-ngomong, ya kalau di ilmu magnet rezeki, ya itu diajarin namanya jurus cermin ajaib. Nah, asik nggak? Seneng nggak kalau kita ngaca, terus kita dikasih tahu sama cermin. Tuh masih ada cemong-cemong di wajah kita. Tuh rambut belum rapi, tuh jilbab belum dibenerin. Seneng dong. Gitu juga harusnya kalau kita menerima masukan, evaluasi dari orang lain. Ya, emang butuh yang namanya ketawaduan, kerendahan hati. Karena kalau orang yang ujub itu paling nggak mudah tuh nerima nasihat dari orang lain. Rasulullah ya meskipun dalam berbagai peristiwa atau dakwahnya atau kepemimpinannya itu dicemooh, tidak diterima oleh orang lain, dikritik, bahkan dihujani oleh berbagai celaan-celaan ya, tapi beliau tetap tawadu, nggak lantas lu nggak tahu gue nabi. Wah, kita dikit-dikit aja udahlah bukan nabi gitu kan, ustadz bukan, kiai bukan gitu kan. Ngomongnya kalau dikasih evaluasi, lu nggak tahu siapa gue.
Yang pasti bukan ente. Oke, dan kita harus memahamin orang lain ya, itu bentuk empati kita. Rasulullah paling ngertiin banget gimana mad'unya atau objek dakwahnya atau siapa yang dipimpinnya, sahabat-sahabatnya dan seterusnya terkait dengan karakternya masing-masing. Contoh, Rasul ngerti seorang Abu Bakar itu orangnya yang sangat friendly ya, makanya kalau ngomong friendship Abu Bakar jagonya ya kan ya. Lantas kalau soal kesantunan Utsman jagonya, soal keilmuan Ali bin Abi Thalib ya kan, dan soal keadilan siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab. Rasul ngerti banget, maka kita juga harus ngerti nih ya gimana karakter tim kita, dan dengan itu kita bisa mahamin dia. Artinya kita nggak impulsif menilai anak buah atau tim kita. That's it. Lalu yang ketiga, yang ketiga nih tawakal dan percaya diri ya. Nah, kalau percaya diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sering banget menyampaikan gitu kan, bahwa tawakal itu sejak awal ikhtiar, bukan di akhir ya. Kalau di akhir ya itu namanya bukan tawakal ya kan. Tawakal itu tak kawal ya, sejak awal kita memplanningin sesuatu, kita punya berbagai macam program, kita punya resolusi, kita punya visi, kita punya goal-goal tertentu, langsung bismillah tawakkalna 'ala Allah. Karena jelas banget dalam Al-Qur'an kan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau berazam sesuatu, langsung tawakal, serahin sama Allah. Artinya apa? Jika kita sudah melakukannya sedemikian di awal kita sedang berikhtiar, maka dalam proses kita menjalaninya ada alang rintang yang kita hadapi ya, kita ada kepercayaan diri untuk menghadapinya. Kenapa? Udah percaya Allah sejak awal ikhtiar, udah ditemenin Allah. Ngomong-ngomong, kalau kita punya backingan presiden atau let's say Mayor Teddy lah, nggak boleh ya. Intinya kalau kita punya backingan istana, kita ngelakuin sesuatu gitu kan, kalian pede nggak? Pede dong. Gimana kalau backingannya langsung yang punya presiden dan seluruh presiden di muka bumi ini, seluruh keraja di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala. Yes, itu yang membuat kita tetap tawakal dan percaya diri. Lantas yang keempat, komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi ini satu hal yang udah pasti, yang udah harus ya kita kuasai sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang baik adalah komunikator yang baik. Biasanya kalau dalam banyak pelatihan leadership, yang namanya pemimpin ya itu selalu disertai dengan effective communication. Ya, kalau nggak efektif ya gimana orang mau mendengar, gimana orang mau dipengaruhi, gimana tim mau bergerak kalau pemimpinnya nggak bisa mendeliver value-nya. Gimana mau memimpin rapat kalau dianya asik dengan dirinya sendiri. So, komunikasi ini adalah element yang paling vital ya, dan ini adalah skill yang paling dicari. Gimana cara mendeliver value kepada orang lain. Oke. Dan Rasulullah SAW mencontohkannya dengan sangat baik. Beliau adalah super leader, super manager, dan super communicator. Ya, maka salah satu sifatnya kita tahu selain sidik, amanah, juga tabligh. Ya, tabligh ini artinya apa? Ya, bisa menyampaikannya seluruh value-nya, dakwahnya dengan cara yang baik. Banyak orang yang bicara tentang kebaikan, tapi sedikit yang bisa menyampaikannya dengan cara yang baik. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, integritas dan akuntabilitas. Ya, nah sengaja ditaruh di akhir agar menjadi atensi perhatian, karena ya sifat Rasul justru yang paling pertama dan utama itu adalah ini nih ya, kejujuran dan komitmen atas apa yang disampaikannya, ya kan? Sidik, amanah, jujur dan terpercaya, ya. Nah, Rasul kan punya gelar Al-Amin, kita tahu itu, ya nggak sih? Ya, so Rasul akhirnya didatangi oleh investor, ya. Rasul dipercaya oleh konsumennya sehingga terciptanya repeat order. Itu karena apa sih? Yes, brandnya melekat kuat sebagai Al-Amin. Jadi kalau kalian sebagai seorang pemimpin
ya itu betul-betul menjaga ini yang namanya kejujuran, ya akuntabilitas, ya maka kalian telah mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW, ya sifat yang paling pertama dan utama di antara sifat-sifat yang lainnya. Itu teman-teman beberapa kunci kepemimpinan Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari agar bisa menjadi pemimpin yang inspiratif ya. Terima kasih. Ingat subscribe juga dan like, share video ini ya agar kita bisa saling menyemangati. Saya Abu Sadarimi, expand your capacity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.